Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin doa. Baik. Sebelumnya kita absen terlebih dahulu ya. Ahmad, Bunga, Cindy, Erina, Fitri, Hanif, Kania, Emgets, Putri, Hadir, Bu. Tia. Baik, hadir semua ya. Sebelumnya kita hari ini akan mempelajari tentang statistika. Ibu akan menampilkan beberapa slide dulu tentang kompetensi dasar, indikator, dan tujuan dari pembelajaran statistika kali ini. Baik, setelah Ibu tampilkan slide kompetensi dasar, indikator, serta tujuan dari pembelajaran kali ini, langsung aja kita bahas materi kali ini, yaitu statistika. Nah, sebenarnya kalian itu sudah pernah mempelajari statistika ini di SMP. Ada yang masih ingat statistika itu apa? Aku tahu, Bu. Ya, Putri silakan. Jika itu ilmu pengetahuan mempelajari bagaimana cara pengumpulan data, pengolahan data, dan lain-lain. Ya, benar ya, apa yang dikatakan oleh Putri. Statistika itu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana cara mengolah data dan mengumpulkan data serta lainnya. Lalu di sini Ibu akan membahas bab statistika. Yang pertama itu penyajian data. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyajian data terlebih dahulu. Nah, dalam statistika, penyajian data dalam bentuk tabel dinamakan tabel distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi itu ada dua, yaitu distribusi frekuensi data tunggal dan distribusi frekuensi data berkelompok. Nah, saat ini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu distribusi frekuensi data tunggal. Nah, di sini ada contoh soal langsung biar kalian makin paham ya. Nah, berikut merupakan nilai hasil ujian matematika siswa kelas 12 IPA 4 sebagai berikut. Ubahlah sebaran data tersebut ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk data tunggal ini lebih mudah ya. Kita buat dulu tabelnya. Di sini ada nilai dan frekuensi. Nah, di sini itu ada nilai siswa. Setiap siswa itu beragam.
ada yang nilai 6, 7, 8, dan 9. Nah, maka di sini kita tulis ada 6, 7, 8, 9. Di sini kita lihat yang nilai 6 itu ada berapa orang? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Lalu yang nilai 7 ada berapa orang? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang. Lalu yang mendapat nilai 8 itu ada 1, 2, 3, 4. Lalu yang dapat nilai 9 itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, maka di sini kita dapatkan juga sigma F atau N ya. Yaitu 20. Nah, seperti ini penyajian tabel distribusi frekuensi data tunggal itu seperti ini. Mudah ya, tinggal dimasukin. Nah, untuk tabel distribusi frekuensi data berkelompok akan Ibu bahas setelah ini, tapi ditulis dulu ya. Baik, setelah kalian mencatat materi yang sebelumnya, yaitu penyajian data tabel distribusi frekuensi data tunggal, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Nah, tabel distribusi frekuensi berkelompok ini biasanya digunakan untuk menyusun data yang jumlahnya sangat besar, yang akan dikelaskan ke dalam interval-interval seperti itu, interval dengan panjang yang sama. Nah, dalam menyusunnya pun ada langkah-langkahnya. Yang pertama, jika datanya belum terurut, harus kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, lalu yang selanjutnya itu menentukan jangkauan atau rentang atau range. Nah, range ini fungsinya nanti untuk agar kita bisa mendapatkan panjang intervalnya ya. Nah, lalu langkah ketiga itu menentukan banyaknya kelas dengan rumus 1 ditambah 3,3 log n. Itu nggak bisa diubah ya, itu udah dari sananya rumusnya kayak gitu. Nah, untuk n-nya sendiri itu merupakan sigma frekuensi ya, atau banyaknya data. Karena logaritmanya itu sulit untuk ditentukan, maka diperbolehkan untuk menggunakan kalkulator khusus untuk logaritmanya saja. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah menentukan panjang interval. Panjang interval ini kita bisa cari dengan range atau rentang dibagi banyaknya kelas. Lalu selanjutnya setelah kita mendapatkan range-nya, kita langsung menyusun data ke dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok seperti itu. Dan disusunnya itu seperti biasa dari yang terkecil ke yang terbesar. Supaya kalian makin paham, nanti Ibu akan berikan contohnya. Tapi sebelumnya kalian catat dulu. Baik, di sini Ibu punya contoh soal. Ibu punya data nilai dari suatu sekolah. Nah, nilai matematika yang sudah berurutan nih kebetulan. Jadi tidak perlu kita urutkan lagi.
sudah terurut kan ya, jadi step pertama kita lewati. Maka selanjutnya kita akan menjawab yaitu step pertama, langsung ke step kedua ya. Karena yang pertama sudah. Maka selanjutnya itu kita menentukan rank. Rank itu tadi rumusnya apa? Ya benar. Rank itu rumusnya data terbesar kurangi data terkecil. Maka tadi kita lihat data terbesarnya itu berapa? 83 ya. Dan data terkecilnya itu 65. Maka 83 dikurangi 65 berapa? Ya, 18 ya. Lalu selanjutnya langkah yang ketiga adalah kita harus menentukan panjang kelasnya ya. Panjang kelas itu rumusnya K sama dengan berapa itu? 1 ditambah 3,3 log N. Nah, kita ketahui bahwa datanya itu ada berapa sih? Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Maka 10 kali 4 adalah 40. Maka 1 ditambah 3,3 log 40. 1 ditambah 3,3 dikali, tadi sudah ibu hitung di kalkulator, log dari 40 itu adalah 1,6. Baik, selanjutnya di sini berarti 1 ditambah 3,3 kali 1,6 itu 5,28. Maka 1 ditambah 5,28 itu 6,28. Satu hal yang perlu kalian ingat bahwa banyak kelas atau nilai K itu harus dibulatkan ke atas agar semua datanya bisa terbawa. Maka nilai K-nya sama dengan 7. Lalu langkah selanjutnya adalah kita mencari range. Kita mencari interval atau P yang rumusnya itu range per banyak kelas atau K. Maka hasilnya range itu adalah 18 per, kita tetap memakainya yang ini ya untuk mencari interval 6,28. Maka hasilnya panjang intervalnya adalah 2,8, atau kita bulatkan juga ke atas. Ini harus ke atas juga ya dibulatkannya, maka intervalnya itu adalah 3. Baik, di sini Ibu sudah membuat tabel ya. Nah, tabelnya kenapa sampai 7, Bu? Karena tadi kita sudah mendapatkan nilai banyak kelasnya itu adalah 7. Maka kita membuat 7 kelas. Nah, untuk urutannya untuk skor intervalnya kita lihat. Tadi panjang intervalnya berapa? Iya, benar 3. Nah, maka kita tuliskan 65. Berarti kan 65, 67. Maka 65 sampai 67. Di sini kita lanjut, setelah ini 67 berarti ini 68. 67 ditambah 3 berapa? 70. Ya benar kan? Terus 70 tambah 3 tinggal gitu aja, kalau nanti selanjutnya tuh tinggal ditambah 73. Maka
maka 74 sampai 73 tambah 3 itu 76, lalu 77 sampai tambah 3 79, 80 sampai tambah 3 itu 82, maka ini 83 sampai 85. Seperti itu. Lalu kita hitung banyaknya data dari 65 sampai 67 itu ada berapa. Kita hitung 60 yang termasuk di rentang 65 sampai 67 itu ada 65. 1, 2, 3. Berarti dia 3 frekuensinya. Maka dari 68 sampai 70 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka 6. Lalu dari 71 sampai 73, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lalu 74 sama 76. Maaf, ini harusnya ada 12. Lalu dari 74 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Lalu dari 77 hingga 79 itu ada 1, 2, 3, 4. Lalu selanjutnya dari 80 sampai 82 itu ada 1. Lalu 83 sampai 85 juga 1. Nah, seperti itu. Maka jumlah frekuensinya atau N itu sama ya dengan soal 40. Nah, kita sudah sampai di tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Maka selanjutnya cara penyajian data itu ada dalam bentuk grafik juga nih. Nah, kalian sekarang bergabung sama kelompoknya masing-masing yang sudah ditentukan sebelumnya, lalu nanti mengerjakan tugas kelompok dari ibu untuk membaca di halaman 41 tentang grafik. Itu ada poligon, ada histogram, dan ogive. Nanti kalian baca, kalian pahamin, lalu dipresentasikan ke depan per kelompok. Baik, ya. Silakan langsung dikerjakan. Baik, semua sudah presentasi ya. Soal tadi materi tentang grafik atau penyajian data dalam bentuk grafik sudah presentasi semua ya? Ya, sudah. Maka cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga kalian paham. Jika belum ada yang dipahami, nanti kalian bisa tanyakan kembali ke ibu di luar pembelajaran atau di minggu depan atau di pertemuan selanjutnya. Oh iya, jangan lupa juga untuk mempelajari materi untuk pertemuan selanjutnya, yaitu materi tentang ukuran pemusatan data, agar nanti ketika mulai pembelajaran akan jadi jauh lebih paham dengan materi yang dijelaskan. Baik, cukup sekian dari ibu. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.